Halo James. Iya, Mas. Saya lihat kamu begitu serius ya berdoa ya. Iya, Mas. Saya sedang gelisah. Oh, gelisah? Iya, sedang menunggu kabar berita anak saya sedang di tes. Di swab? Mudah-mudahan negatif. Oh, jadi kamu berdoa supaya hasil dari swab anak kamu negatif gitu ya? Maksud saya di bawah doa juga rasanya nggak tenang. Ya. Kemudian baca buku juga rasanya nggak nyaman mengerti. ya, nggak mengerti apa yang dibaca. Ya betul. Bernyanyi juga kayaknya pas. Kalau palsu sudah biasa ya. Kan setiap orang punya talenta loh. Kamu ngetik aja males, apalagi bernyanyi. Cuma kemarin saya masih ingat khotbah pastor. Oh, oke. Masa Advent. Oh ya. Yang pastor menekankan 3 hal. Yo, Yang pertama kita harus punya waktu untuk refleksi. benar. Merefleksikan kehidupan kita yang kita lalui, kita alami dengan suatu kembali. Lalu yang kedua, dalam kehidupan pastor menekankan bahwa harus ada keputusan yang harus selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi ada keputusan-keputusan dalam kehidupan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Benar. Benar. Lalu yang terakhir pastor mengatakan bahwa harus ada keikhlasan ya, Mas? Kerendahan hati. Ya, kerendahan hati untuk selalu menyesal. Untuk menyesal dan biar enggak Gak keras kepala. Seperti halnya. Bagus. Itu rendah hati mengakui benar-benar. Cuma saya kan kalau saya merenungkan kembali yang tadi poin ketiga itu, saya bingung lagi Mas. Tetap bingung ya. Gimana kehidupan saya selanjutnya. Nah, apalagi dalam kerangka menghadapi keputusan hasil swab untuk anak kamu. Ya. Apalagi kamu kan sebagai seorang ayah yang sangat sayang pada anaknya. Betul. Jangan takut, James. Bukan hanya kamu sendiri. Ketakutan, kegelisahan selalu ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita adalah orang beriman yang sedang berjuang. Maka kalau seorang beriman yang sedang berjuang itu memang akan menghadapi suasana up and down. Kadang-kadang begitu bersemangat, pasti yakin. Tapi kadang-kadang kehilangan. Apakah Allah akan mendengarkan apa yang saya minta? Maka saya ingin mengangkat kembali masalah kamu dengan permenungan yang saya berikan. Saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan kita harus selalu membuat keputusan-keputusan yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi seperti anak yang kedua dalam bacaan Injil yang memutuskan, memang sangat egois, tidak mau. Anak yang pertama memutuskan, ya saya akan pergi. Jadi keputusan-keputusan dalam kehidupan harus dibimbing oleh Roh Kudus. Karena keputusan yang dibimbing oleh Roh Kudus pasti akan membuahkan damai, sukacita dalam hati kita semua. Kenapa tadi saya mengatakan kita harus membuat keputusan sebagai seorang beriman yang sedang berjuang. Pertama saya katakan kita beriman, bukan berjuang dahulu. Beriman. Karena kalau kita mengedepankan berjuangnya, lalu pada saat kita berjuang, dan akhirnya apa yang kita perjuangkan gagal, maka kita akan lelah, kecapean, putus asa, dan akhirnya kita akan merasa bahwa ngapain harus berjuang. Trauma. Sudah cukup. Karena orang hanya mengedepankan berjuangnya saja. Sama seperti istri kamu juga kalau terus berbuat baik, udah memperjuangkan bahwa saya setia pada suami, melayani suami, tetapi yang dilayaninya tidak mengucapkan terima kasih, biasa saja, lama-lama makin jengkel. Maka harus ada iman yang pertama. Iman itu adalah kekuatan.
Iman itu seperti yang digambarkan oleh Paulus tentang Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap dan percaya. Ini iman. Jadi iman itu menentukan arah kehidupan. Seperti sebuah perahu. Perahu di tengah lautan di mana dia tidak bisa melihat pulau apapun. Yang terlihat semuanya terbentang dari depan, belakang, kiri, kanan hanya air. Maka dia perlu kompas arah mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Maka pada saat orang beriman, orang punya arah yang jelas. Itu iman. Dan kita sebagai seorang beriman sedang berjuang. Berjuang, kenapa kita berjuang? Bukankah Allah itu sudah menyelamatkan kita? Betul kan? Bukankah Allah sudah menganugerahkan keselamatan? Apa lagi yang harus kita perjuangkan? Saudaraku, kadang-kadang kita hidup tidak sebagai orang yang sudah diselamatkan Allah. Maka kita pun harus mendengarkan suara Paulus kepada jemaat di Filipi. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan keselamatan itu harus kita kejar dalam kehidupan dengan takut akan Allah. Jadi saudaraku, kita berjuang di dalam kehidupan dalam bentuk apa? Tadi yang kamu katakan. Kita berjuang dalam bentuk apa? Pilihan kehidupan. Kita harus menentukan pilihan mana. Nah, apa landasan pilihan? Landasan pilihan pertama adalah demi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita menentukan pilihan, pertama-tama apakah pilihan kita ini semakin memuliakan Tuhan atau tidak? Kenapa? Karena warna Injil, lihat setelah mujizat-mujizat, kita mendengarkan orang-orang memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Jadi sama, pilihan kita pun adalah demi kemuliaan Tuhan. Dan kedua adalah demi keselamatan sesama. Misal tadi, sebagai seorang teman saya, James sedang berdoa. Saya tahu dia memohon apa. Dia memohon supaya hasil swab anaknya itu negatif. Lalu saya berdoa, Tuhan jangan dengarkan. Biarkan positif. Berarti pilihan hidup saya bukan pilihan yang benar. Bukan pilihan yang dibimbing oleh Roh Kudus. Karena apa? Saya tidak mau menyelamatkan hidup kamu. Saya maunya apa? Menjatuhkan kamu dalam penderitaan. Ini pilihan yang tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi pilihan yang dibimbing oleh Roh Kudus selalu menyelamatkan sesama. Sama, ini juga sebuah pilihan. Saya melihat anak saya sedang belajar. Sedang belajar ya. Apakah saya diamkan? Atau saya biarkan dia diamkan, saya main game, atau saya temani. Saya taruh handphone saya temenin, saya ajak ngobrol. Kenapa? Mana yang susah? Mungkin saya pun tidak bisa, tetapi dengan ditemani, dengan disapa, anak akan merasa disayang. Ini pilihan. Ini demi kebaikan sesama. Sama istri kamu pada saat kamu pulang dari gereja, istri kamu sedang bekerja menyiapkan makanan. Apakah kamu langsung duduk? Saya juga capek, sudah seharian capek kerja. Atau kamu, nih, mana yang harus saya potong-potong? Sayur mana yang harus saya potong-potong? Saya lakukan. Itu pilihan demi kebaikan bersama. Saya yakin pasti Pak James adalah orang yang menolong istrinya. Semoga Tuhan. Nah, disitulah pentingnya bahwa kita masuk ke poin kedua. Setiap pilihan harus kita renungkan terus. Refleksikan. Karena apa tadi? Jangan-jangan ada pilihan-pilihan di dalam kehidupan. Jangan-jangan ada keputusan-keputusan dalam kehidupan yang sungguh tidak demi kemuliaan Allah. Jangan-jangan keputusan saya, pilihan saya membuat orang malah meragukan Tuhan. Malah membuat berkata, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Karena sikap saya, karena keputusan saya. Misal,
seseorang pastor tiba-tiba maaf, saya menghardik pegawai di pastoran, misalnya kepada saudara Winnie James gitu ya, kamu ini dengan kata-kata kasar saking jengkelnya, bahkan seluruh kebun binatang saya keluarkan, saya yakin kau akan merasa apa? Ragu-ragu. Ini seorang imam yang kerjaannya tiap hari misa. Kok dari mulutnya keluar kata-kata seperti itu? Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Apakah kedekatan dengan Tuhan itu merubah manusia atau tidak? Nah itu. Jadi saya harus selalu melakukan refleksi atas pilihan hidup kita. Apakah semua pilihan dan keputusan ini membuat orang semakin memuliakan Allah? Membuat orang semakin hidupnya bersuka cita, makin ringan hidupnya atau tidak? Itu pentingnya refleksi. Kita harus punya saat untuk merenung. Kamu punya saat untuk merenung dalam hidup? Kelihatan setiap hari kamu mau merenung terus. Bukan merenungkan kehidupan, tapi merenungkan kebingungan kali ya. Jadi di saat kita merefleksikan, di situ baru kita tahu, baru kita sadar, oh apa yang saya perbuat ini tidak benar. Sama seperti anak yang kedua. Setelah tadi mengatakan, gak mau. Tapi dia merenungkan, merefleksikan. Ini penting. Refleksi adalah perjalanan apa? Perjalanan kita untuk menilai kehidupan kita. Supaya dengan refleksi ini, hidup kita tuh menjadi lebih baik. Lebih terarah kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi terarah pada apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita harus merenungkan, merefleksikan. Saya pun sama. Apakah saya sudah menjadi imam yang sungguh menolong umat untuk semakin mencintai Tuhan atau tidak? Sama mungkin sebagai seorang suami pun. Ya. Kan sebagai seorang suami harus melihat istri itu sebagai sosok Allah toh dalam hidup kita. Apakah pada saat saya melayani bekerja dari pagi sampai sore ini untuk melayani Tuhan atau hanya semata-mata cari uang? Kalau kita bekerja semata-mata hanya mencari uang, ya kita akan ukurannya dapat banyak, lumayan. Dapat sedikit, menggerutu gitu. Gaji ditambah, tetap saja menggerutu karena kurang gitu ya. Jadi karena apa? Kita cari uang. Tapi kalau kita mencari uang itu dalam kerangka untuk melayani Tuhan, yaitu yang hadir dalam sosok istri dan anak-anak, maka saya lakukan dengan penuh kasih. Saya pun kalau dapat rezeki, ya diberikan dengan jujur pada istri. Ini saya dapat rezeki dari Pastor Eko, cerita gitu. Jangan dapat rezeki untuk gue, untuk jalan-jalan, nanti untuk beli. Tidak boleh gitu ya. Ini sesuatu yang kamu dapatkan sebagai berkat harus membawa sukacita pula. Nah ini direnungkan, direfleksikan. Dan yang ketiga, benar tadi yang kamu kutip juga, bahwa pada saat kita sudah membuat keputusan dan kita renungkan, kadang apapun yang terjadi, keputusan-keputusan kita, langkah-langkah kita tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Di situ perlunya kita rendah hati, bukan keras kepala. Bukan kekeh, bukan ngotot. Ini yang paling benar. Dan. Orang rendah hati adalah orang yang selalu berani mengakui, saya harus berubah. Saya harus berubah. Bukan Mr. James yang harus berubah. Bukan, saya yang harus berubah. Itu rendah hati. Jadi kerendahan hati itu adalah keutamaan yang membuat selalu saya. Bukan saya yang dipuaskan, bukan saya yang disenangkan, tetapi saya yang harus semakin memberikan kebahagiaan pada orang lain. Saya yang harus merubah hidup saya. Saya yang harus semakin melayani. Saya yang harus semakin memperhatikan. Jadi itulah penyesalan. Nah sekarang kalau kembali kita kepada apa yang kamu hadapi, masalah. Kamu berdoa
supaya anakmu hasil swabnya negatif. Kenapa kok walaupun sudah berdoa masih gelisah, masih nggak tenang? Karena kamu memfokuskan tadi tidak pada iman, tetapi pada kegelisahan kamu, pada pikiran kamu, pada perasaan kamu. Kamu sudah merangkai pikiran, aduh nanti kalau sakit gimana? Jadi kalau anak saya di swab dan positif, pasti kan seluruh keluarga menjadi di swab. Dan masalahnya bukan di swabnya, mahalnya. Saya udah bisa melihat ketakutan di kamu. Betul. Jadi sekeluarga harus di swab. Nah kalau sekeluarga positif, lalu kita harus isolasi semua 14 hari. Siapa yang memberi makan kita? Saya yakin semua pikiran itu yang ada dalam benak kamu. Dan akhirnya itu mengundang perasaan-perasaan yang takut, gelisah. Maka pada saat berdoa, jangan berpikir memusatkan pada pikiran kamu. Pusatkan pada kasih Allah. Lihat di dalam Yesus kerahiman. Yesus ini memancarkan berkat. Jadi pada saat kita memfokuskan pada kerahiman Allah, maka kita dituntun. Pilihan kita, hidup kita, kata-kata kita, oleh Roh Kudus dan demi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan sesama. Bagaimana? Makin jelas, Deus? Sedikit jelas. Syukur sedikit demi sedikit. Emang kamu seperti Thomas. Pelan-pelan berimannya. Tidak apa-apa. Sama-sama. Kita juga sedang tadi toh seorang beriman yang sedang berjuang untuk menjadi benar. Jadi nanti kamu berdoa lagi. Tadi kan baru 5 menit saya melihat berdoanya. Nanti coba setengah jam berdoa. Makin apa? Makin memfokuskan pada kerahiman Allah. Saudaraku yang terkasih, renungan pada hari ini mengingatkan kita orang beriman. Dan sekali lagi, iman yang kita miliki adalah iman yang sedang di dalam penjarahan. Dan di dalam penjarahan itu tentunya banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan. Maka kita harus menyatukan, memantapkan pikiran, perasaan, hati kita pada kerahiman Allah. Kita percaya setiap pilihan kita akan dituntun oleh Roh Kudus di saat kita selalu berani rendah hati. Saudaraku, jangan lupa tetap bersemangat, tetap tersenyum. Senyum yang penuh sukacita adalah obat yang paling indah untuk mewarnai kehidupan kita. Mari bersama-sama kita satukan hati kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh belas kasih, sungguh hati kami telah Kau penuhi dengan segala ajaran-ajaran yang bersumber dari firman-Mu sendiri. Kami sadar, sampai saat ini Kau masih mengolah hidup kami. Kau sabar terhadap kami. Kau penuh pengertian mendampingi kami. Namun kami ingin menjadi manusia bijaksana. Manusia yang berusaha memanfaatkan kesempatan hidup dengan baik dan benar. Kami tidak ingin kehilangan akan kesempatan kasih dan pengampunan. Maka kami hendak membuka pikiran dan hati kami untuk senantiasa membaharui kehidupan dalam semangat penyesalan dan pertobatan. Supaya kelak kami didapati sebagai seorang hamba yang setia, yang layak turut serta dalam kebahagiaan Tuannya, bersama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga saudara sekalian dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.